Selamat datang pada video tutorial Unity kita yang ketiga. Pada video ini kita akan belajar bagaimana meletakkan musuh secara prosedural pada project game kita. Dan kita juga akan belajar bagaimana gerakan musuh tersebut dengan menggunakan satu aturan tertentu. Oke, jadi pada video yang ketiga ini kita akan belajar bagaimana membuat objek secara prosedural pada Unity ya. Jadi sedikit review saja, kalau project kita akan coba untuk meniru ini ya, Space Invader ya. Ini adalah game jadul banget ya. Movement kita hari ini akan fokus, agak ribut ya kayaknya ya. Di mute ya. Jadi kita akan fokus bagaimana membuat ininya, membuat Space Invadernya ini bergerak ke kiri dan ke kanan. Sebenarnya yang pertama kita itu dulu ya, fokus bagaimana menyusun objeknya ya. Kita nggak usah beberapa jenis saja dulu ya. Kemudian nanti di tahapan berikutnya kita akan membuat pergerakannya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita review, ini adalah layar kita. Kita ambil mobile portrait ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi yang pertama kali kita harus cek dulu adalah ketika kalau jadi ada yang disebut dengan procedural generation ya. Sorry. Oke, jadi ada yang disebut dengan konsep lompat-lompat lagi dia. Merah. Procedural content generation. Ya, jadi apa itu procedural content generation itu? Itu adalah kita membuat objek, objek pada scene kita, tapi kita nggak cuman sekedar meletakkan objeknya aja gitu ya. Ada semacam aturan yang kita susun, dan nanti ketika komputernya itu membuat objeknya, dia harus mengikuti aturan tersebut. Jadi kurang lebih ini kayak mengotomatisasi pembuatan level dengan mendefine aturan-aturannya gitu ya. Kenapa kita belajar tentang konsep ini? Karena memang paling sederhana ketika kita mau membuat objek ini, kita pakai PCG aja gitu ya. Kenapa nggak kita letakkan satu-satu aja? Bisa sih kita letakkan satu-satu, tapi lebih enak pakai PCG ya. Kalau kita letakkan satu-satu, otomatis ya scene-nya itu cuman stick pada itu aja ya. Misalnya kita bikin 4x4, ya udah 4x4 aja. Tapi kalau kayak PCG, kita bisa tambahkan parameternya. Kita mau ubah 5x5, 6x6, nanti dengan aturannya itu dia bisa buat sesuai dengan input kita gitu. Jadi lebih fleksibel kalau misalnya kita menggunakan PCG gitu ya. Konsep PCG namanya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau meniru seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita tentukan dulu aturannya itu seperti apa gitu ya. Aturan yang untuk meletakkan objek itu seperti apa ya. Tentu kita mau meletakkan objeknya itu di sini kan, di atas sini ya. Kita mau tembak, nanti diletakkan di atas sini ya. Kemudian jarak antar objeknya itu juga harus uniform ya, sama jarak antar objeknya. Dan dia terbatas karena dia harus bergerak, dia harus nggak boleh full satu layar kiri kanan ya, karena kita nanti objeknya bergerak kiri, bergerak kanan gitu ya. Jadi yang paling pertama kita harus cari tahu dulu adalah batas kiri kanannya dulu lah ya. Coba kita bikin square aja dulu ya. Kita taruh square di sini supaya kita tahu aja posisinya ya. Jadi kalau misalnya kita letakkan di sini, dia itu posisinya berarti X-nya itu -3 ya. Salah ya. -2,5 nih sebenarnya nggak bagus sih tebak-tebak ya. Tapi nggak apa-apa lah. 2,7, 2,8. Ntar ya, ini anchornya di mana dia ya? Kayaknya udah pas sih ya. Dia jadi sini -2,8 sampai, mungkin kita batasin aja lah ya 2,5 ya supaya gampang ya. -2,5 sampai 2,5 ya. Coba kalau 2,5
situ ya. Berarti kita bikin batas kiri kanannya ya, kita tulis aja di sini. Alah, ini kok gini lagi sih ini. Udah mulai rusak nih. Sebentar ya, tadi saya udah hidupin tabletnya kan ya. Udah, harusnya tadi udah bisa. Tasnya nggak usah kalau gitu. Oke. Ya, mungkin touchnya yang bikin masalah ya. Ya, jadi kita bikin batasnya sini. Inilah area dari musuhnya ya. Di sini minus 2,5, di sini 2,5 ya. Kemudian kita lihat dari atasnya juga ya. Dari atasnya ini kita bikin misalnya awalnya tuh di sini lah ya. Di titik berapa ini? 4 kali ya. 4 sampai berapa? 0. Kayaknya 0 masuk akal sih. Ya. Jadi kita bikin atasnya itu adalah repot ya. Kalau saya pindahin kemari, ini pindah ke situ. Dia ada yang ngaco nih. Working area. Oh, oke. Working area-nya itu adalah sebentar ya. Bukan all display dia. Sebentar ya. Ini gara-gara ini nih. Ya. Terlalu banyak ya. Full area, screen ratio. Oke lah. Nanti kelamaan di sini juga gak bagus. Nanti saya cari tahu. Ya, jadi sini batasnya saya bikin dah. Gak usah pakai itulah. Nanti setelah saya perbaiki. Sini batasnya 4, sini batasnya 0 ya. Nah, sekarang tahap kedua kita harus cari tahu ada berapa enemy yang bisa kita letakkan, yang mau kita letakkan gitu ya. Kalau misalnya kita lihat tadi di Space Invader-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, masuk akal 10 ya. Kalau ini jaraknya kan 5 ya. Dari sini kemari berarti selisih antar objeknya itu adalah 0,5 gitu ya. Kalau tadi kita asumsikan mulainya di sini ya. Tapi nggak juga ya, sebentar. Itu kan 2,5 itu kan mulainya di ujung sini ya. Enggak ya, dekat sini ya. Oh boleh lah. Nah di sini kan ya. Ini kan udah batas kiri banget ya. Sementara 2,5-nya itu adalah batas kanan banget gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita mau objeknya tuh bergerak ke kiri sama ke kanan, itu nggak boleh mentok di kiri kanan. Jadi kita batasin aja mungkin. Jangan ke 2,5. Kalau misalnya 1,5 ke min 1,5 itu 3, boleh 3 ya. Jadi kita bikin areanya itu ya. Di sini ya, kita bikin batasnya ini adalah minus 1,5 supaya nanti dia punya offset untuk gerak kiri dan ke kanan 1,5 gitu ya. Nah berarti jarak antara ini dengan ini adalah 3 kan. Kalau misalnya kita mau meletakkan 10 objek berarti interval X-nya itu adalah 0,3 gitu ya. Nah yang ini 4 sampai 0 kayaknya nggak apa-apa sih ya. Sini paling atas coba 4 ya, 4 tadi di sini ya. 4 kemudian dia bergerak 0 kayaknya lebih masuk akal, nggak apa-apa. Nanti kita banyak aja bikin levelnya ke bawah ya, karena ini layarnya vertikal. Jadi masih masuk akal lah 4 sama 0. Oke. Kalau misalnya gini ya, kalau ini kan memang Space Invader ini dia memang itu ya dirancang untuk rasio TV zaman dulu gitu ya. Dia masih kotak di arcade-nya gitu ya. Kalau misalnya kita mau vertikal, mungkin kita lebih banyak yang ke bawah. Mungkin ke bawah itu 10, ke samping itu kita bikin berapa ini? Ini jaraknya 3 ya. Kalau 3 berarti kita bikin kalau 0,5 itu ada 6 ya. Ya. Berarti kita bikin jumlah baris X-nya apa ya? NX ya gitu ya. NX-nya itu adalah 6 ya.
Berarti ini 0,5 aja kita bikin ya, supaya dia lebih banyak ke bawah daripada ke samping gitu ya. Kalau untuk delta Y-nya boleh kita bikin, ini kan jaraknya 4 ya. 4 itu kita bikin 0,4 supaya NY-nya itu adalah 10 gitu ya. Jadi kita mau bikin seperti ini. Oke, nah coba kita tes dulu ya. Jadi gimana kita bikin prosedural ini ya, kita udah tahu nih sekarang nih posisinya gimana. Posisi paling kiri, posisi paling kanannya itu gimana. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita membuat objeknya. Nah, kita untuk objeknya ini karena belum ada apa-apa, kita buat dulu aja musuhnya itu adalah sebuah square ya. Jadi square ini, tapi kita nggak mau letakkan di sini, kita letakkannya sebagai prefab gitu ya. Dan kita bilang namanya adalah enemy. Oh, nggak bisa ya? Harusnya bisa. Oke, nggak bisa rupanya. Oh, ini sprite-nya. Ini square-nya. Kok aneh? Setahu saya bisa. Coba kalau rename di sini, nah bisa di sini enemy, ya. Jadi saya bikin nih enemy-nya di sini saya hapus saja karena awalnya kan nggak ada kan. Nah, jadi kita mau instantiate di sini dari sini sampai sini. Nah, sedikit tentang game programming ya. Kalau misalnya ini kan objek enemy ya, kayaknya nggak bisa kita objek enemy itu menginstantiate dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia kan harus menginstantiate banyak enemy kan. Kalau misalnya setiap enemy itu menginstantiate dirinya sendiri, berarti udah harus ada enemy-nya dulu dong gitu. Jadi agak ambigu dia. Jadi kalau yang bullet tadi kan gampang ya. Kenapa? Karena bullet itu ada si player. Playernya ini yang menginstantiate si bulletnya. Nah, kalau enemy ini gimana? Siapa yang menginstantiate dia? Playernya, bukan juga kan? Siapa yang membuat objek enemy-nya nih? Bukan si playernya kan? Nah, tapi ada kayak semacam manager gitulah ya yang nggak terlihat oleh kita, manager yang fungsinya ya pada umumnya pada game development itu pasti ada namanya itu adalah singleton ya, singleton arsitektur. Pasti ada satu manager yang ngurusin masalah-masalah tertentu, misalnya enemy. Dialah yang mengatur posisi enemy-nya di mana, pergerakan enemy-nya mana, ya, berapa yang harus dimunculkan gitu ya. Biasanya seperti itu dia. Jadi kita bikinlah satu objek baru ya. Di sini kita create empty aja. Kita bikin di sini enemy manager. Kenapa empty? Karena dia nggak ada bentuknya, dia nggak ada wujudnya. Dia itu kayak apa ya? Kayak Tuhan lah gitu ya. Tuhan yang menciptakan objek-objeknya itu gitu ya. Nah, jadi enemy manager inilah yang akan membuat enemy-nya nih. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke scriptnya. Apa yang harus dibuat oleh si enemy manajernya nih? Nah, kita bikinlah script yang baru, ya. Klik kanan, create script di sini. Script, mau behavior script aja. Dan kita bilang namanya enemy manager. Oke, tekan enter. Oh iya, sebelumnya mungkin ini ada sedikit perubahan. Plok, bener nggak ya? Bener nggak ya? Bener nggak ya? Ya. Oke, trust and open. Saya sedang bereksperimen menggunakan ini rider, ya. Jadi rider itu adalah salah satu salah satu development tools IDE yang juga banyak digunakan oleh game developer ya. Kalau Unreal ya, kalau de facto-nya itu masih Visual Studio ya, karena memang kalau untuk project besar Visual Studio. Tapi kalau untuk nyaman saya lebih suka pakai Rider gitu ya, karena project saya mungkin nggak besar-besar amat dan nggak involve banyak orang gitu ya. Dia fiturnya nggak gitu banyak, tapi kayaknya lebih nyaman, lebih simple, lebih lightweight gitu ya. Saya sekarang lagi pakai Unreal dan kayaknya tuh lebih cepat repetisinya kalau pakai Rider ya. Saya mau eksperimen sekarang pakai Rider, nggak beda dengan pakai si Unreal, kok pakai Unreal, dengan Visual Studio atau Visual Code silakan pakai yang manapun bisa. Tapi kalau misalnya tertarik dengan sesuatu yang simple dan lightweight, boleh
eksperimen dengan rider ini. Oke. Nah, ya, jadi ini adalah skripnya si enemy manager supaya apa? Supaya enak langsung kita taruh aja ke enemy manajernya ya. Kita drag ke enemy manager. Ya, jadi langsung ada skripnya di sini, enemy manager script. Apa yang harus kita lakukan? Nah, tadi kita bilang kita mau bikin objeknya secara prosedural. Ya. Kita coba dulu sebentar. Mbak bunyi lagi nih. Oke, dah. Nah, kita coba dulu yang paling sederhana ya. Jadi ketika si uh, enemy manajernya itu dimunculkan, dia bikin dulu objek satu di ujung sini lah gitu. Ya, di sini, di sini. Ya, jadi ini posisinya adalah minus 1,5, 4. Ya, jadi X-nya minus 1,5, Y-nya 4 ya. Jadi sebentar supaya nggak ada salah. Jadi kita buat dulu. Jadi minggu lalu kita sudah buat perintahnya ya untuk membuat satu objek. Namanya itu adalah instantiate. Ya, nama prefabnya. Oh iya, kita belum bikin prefabnya. Kita bikin dulu di sini prefabnya. Public game object enemy prefab. Ya, sebentar. Ya, jadi kita bikin di sini instantiate enemy prefab, positionnya transform dot position. Oh jangan, kok transform position ya. Kita bikin di sini vector tree enemy pos dulu yang default ya, sama dengan new vector tree. Oh sorry, vector tree apa tadi posisinya minus 1,5 f Y-nya 4,0, F dan Z-nya 0,0 aja. 0,0 nggak ya? Nah, nanti apa salah? Berarti sini enemy pos. Kemudian untuk quaternion identity nggak ada itunya. Kemudian yang terakhir ada perlu lagi nggak ya? Kayaknya minggu lalu kita ada masalah sedikit ya. Nggak ada ya? Oke, ya. Hop, jangan taruh di update. Sorry, salah. Jangan taruh di update. Nanti terus-terusan dia buat nanti. Di start aja ya. Jadi ketika enemy manajernya itu muncul ya, ya intinya ketika jalan karena ini kita udah masukkan di scene-nya, udah di scene ya. Ketika programnya dijalankan, dia akan instantiate enemy manajernya. Kemudian enemy manajernya akan membuat satu enemy prefab di posisi minus 1,5, 4,0, 0,0 gitu ya. Karena ini enemy prefabnya masih none, kita tembak prefab kita tadi, kita udah build enemy, kita taruh kemari. Oke, coba kita jalankan. Oke, apakah yang error? Hah? Oh nggak ada. Oh mungkin posisi itunya ya 0,0 ya. Coba kita lihat yang minggu lalu kita ada bikin bullet. Scriptnya di player ada bikin bullet. Intensitas transform position. Tapi ini harusnya 0,0 juga. Coba ya. Kita cek di sebentar. Kayaknya minggu lalu ada yang salah gitu. Apa ya? Sehingga objeknya itu nggak kelihatan dia. Oh bukan ya, yang salah itu kemarin masalah ini ya. Sebentar ya, saya coba cari tahu dulu. Oke, jadi bego banget sebenarnya. Udah muncul ya. Tapi saya kurang scroll tadi masih ada scrollnya kan. Udah muncul sebenarnya. Ini nggak ada diubah apa-apa ya. Sama sih sama juga. Tapi tadi sebentar, tadi gimana tadi? Kok bisa? Oh tadi kayak gini dia. Nih ya. Ya jadi saya lihat objeknya. Ini saya nggak lihat nih ada scroll atas bawah ya. Jadi waktu saya jalanin dia nggak muncul gitu. Ya, padahal sebenarnya kalau di scroll ke atas gitu, nggak bisa ya. Harus di zoom out memang muncul dia. Ya, tapi ini besar banget ya. Nah, kayaknya kita mau ubah aja. Terlalu besar kayaknya ukuran si prefabnya. Ya, kita bisa kecilin di sini. Kita bikin aja 0,25 lah ya.
karena kan ukurannya kecil kan, ukuran si musuhnya ya. Oke, ya seperti itu, udah pas. Kayaknya kurang ke ujung dikit ya. Coba posisinya udah pas belum ya? Minus 1,5, 4, bener. Oke lah, nggak apa-apa. Nanti kita detailnya belakangan. Oke, nah jadi kita sudah berhasil bikin enemy-nya satu. Sekarang kita mau bikin enemy-nya banyak, gimana ya? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat tadi sistem kita tadi, ya, misalnya ini saya mau perbesar lah ini ya. Saya mau bikin satu baris saja lah dulu ya, satu baris saja dulu ya, baris paling atas ya. Jadi paling atas itu dia posisi Y-nya itu sama dengan 4 lah ya. Nah, yang paling sini tadi X-nya adalah min 1,5. Oh, sorry. Ya. Nah, karena ada 6 berarti dia pindah-pindah 0,5. 1 di sini ya, bukan di kosongnya nih, di sini ya. 1 2 3 4 5 dan 6. Ya, ini agak sisa kan ya. Nah, ini minus 1,5 berarti tambah 0,5 kan? Berarti ini minus 1. Tambah 0,5 lagi, minus 0,5. Tambah 0,5 lagi, jadi 0. Tambah 0,5 lagi, 0,5. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 7 sebenarnya. Ya. Oke lah ya. 7. Ya. Itu 6 membagi kelannya ada 6 tapi objeknya ada 7 gitu ya. Jadi sini saya bikin 1,5 ya. Ya benar juga ya matematika. Oke. Nah, jadi saya mau bikin for loop aja. For loop dari berapa? Dari min 1,5 dari min 1,5 sampai 1,5 gitu ya. Jadi jangan di satu-satu nilainya, tapi kita bikin for loop aja ya. Kita bikin for in i sama dengan jangan in. Float i sama dengan, atau gini aja deh, gini supaya gampang kita bikin dari awal aja. Public float delta x sama dengan berapa? 0,5. Atau gini deh, gini kalau misalnya saya define deltanya itu nanti agak ribet nggak ya? Ribet ya. Kenapa agak ribet? Jadi ada dua pendekatan ya. Yang pertama kita define deltanya ya dia yang kelannya ini nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita define deltanya dan kita define berapa buah gitu. Cuman masalahnya nanti ada kemungkinan kita buat itu terlalu besar karena kita nggak tahu jaraknya itu berapa kan. Nah, jadi alternatif kedua itu kita define batas kiri kanan, batas kiri sama batas kanan. Terus kita define objeknya ada berapa. Nanti biar dia bagi sendiri gitu. Ya. Jadi kayaknya saya lebih suka pendekatan yang kedua ya. Pendekatan kedua itu apa? Kita jangan define selisih antar objeknya. Tapi kita bikin min x-nya. Misalnya minus 1,5. Kita bikin public float max x-nya sama dengan 1,5. Oh, sorry. 5f. Oke. Jangan lupa F-nya, nanti dia marah. Ya. Kemudian public in nx ada berapa? Ya, misalnya kita bikin di sini 7 gitu. Nah, kalau misalnya kita dapat min x, mat x dan nx-nya, berapa deltanya? Nah, sini kita bisa atau nggak usah malah, kita nggak perlu tahu deltanya. Kita perlu tahu deltanya. Kita perlu tahu deltanya ya. Kita bisa cari tahu deltanya gimana? Float delta x sama dengan max x kurang min x ya dibagi dengan nx. Masuk akal ya. Jadi delta x-nya itu adalah paling panjang dikurang yang maksimum dikurang yang minimum dibagi ada berapa dia komponennya ya. Kalau misalnya saya buat seperti ini nanti dia bakal membuat, karena dia nggak mulai dari min 1,5 ya. Tapi nggak apa-apa. Kita buat 6 aja deh ya. Sorry. N-nya ada 6. Coba lah ya kita buat 6 ya. antara objek atau delta objek nih definisinya ya. Jadi kita bikin di sini
0 ya, supaya gampang juga. I lebih kecil dari NX dan I++. Kemudian kita tambahin ya. Kita bikin aja di sini. Float pos X. Current pos X. Current pos X sama dengan kita mulai dari min X dulu ya. Kita mulai dari min X dan kita bilang vector 3 enemy pos sama dengan new vector 3. Kita bilang ini adalah min X atau current pos X, current pos X ya. Baru ininya masih standar aja 4,0 F dan ini 0,0 F. Oke, baru kita instantiate pakai kode yang sama, gak usah ribet. Oke, ini adalah baris pertama. Saya masih agak ragu dengan ininya, tapi nggak apa-apa, kita set dulu. Coba kita jalankan ya. Ada 6, tapi dia nggak pindah-pindah. Kenapa nggak pindah-pindah? Iya, nggak pindah-pindah lah, karena current pos X-nya belum diubah. Ya, jadi current pos X boleh seperti ini ya. Tapi kayaknya saya lebih suka supaya kita lebih gampang ya. Sama aja tadi logikanya ya. Kita kali tambah dengan delta X kali I ya. Jadi dia udah urutan yang keberapa. Oke, coba kita jalankan. Nah itu, dia udah masuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah mungkin kendalanya adalah kita kan mulainya itu di titik 1,5 ya. Seperti yang saya gambar tadi ya. 1,5 di sini kan. Berarti sebenarnya dia bukan 6 tapi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selisihnya boleh ada 6 ya. Kelarnya ini 6. Tapi ininya ada 7. Jadi kita bisa buat di sini jadi sama dengan aja supaya ada 7 dibuatnya. Ya, karena nanti kalau misalnya kita buat 6, dia cuma sampai sini aja. Ya, dia nggak bakal sampai sini. Oke, coba kita tes, kita jalankan apakah harusnya kalau misalnya kita buat seperti itu dia pas positioningnya itu pas di tengah dia. Nih, ya, pas di tengah dia. Kalau tadi kan ini nggak ada ya, kurang 1 ya. Jadi pas di tengah. Oke, sudah selesai yang sumbu X, sekarang kita bikin yang sumbu Y. Ya, jadi kita pakai yang sama juga, public float min Y sama dengan berapa tadi? Min Y itu yang paling bawah berarti ya, 0. 0,0 F, public float max Y sama dengan kita bikin tadi 4,0 F, public int nx ny kita bikin 10 ya. Jadi kita udah dapat delta x nya, sekarang kita cari delta y nya. Float delta y sama dengan, nah ini udah enak nih si rider nih, intelligence-nya gampang banget ya. Tapi yaudah cepet aja nih mas, jadi jelas. Saya kan nggak perlu jelasin lagi, ini kan udah saya jelasin ya. Berarti float current pos y sama dengan min y. Oke. Nah, sekarang loopnya gimana? Kan dia harus buat baris pertama, baru baris kedua, baris ketiga, baris keempat gitu ya. Jadi baris kita mulai dulu baris pertama. Baris pertama itu yang ini. Ya, habis itu baris kedua, habis itu baris ketiga, baris keempat gitu, dan seterusnya gitu ya. Berarti yang di atas ini itu adalah loop si Y-nya. Ya, ini supaya gampang kita bikin aja X-nya lah ya. Supaya gampang, ini X-nya ya. Dan ini adalah Y-nya sama dengan 0. Kita bikin sama persis ya. Tapi jangan lupa ini dikonversi jadi sama dengan. Dan ini harus double loop ya. Jadi di dalamnya adalah si nih. Oke, ini dia. Seperti ini. Oke, dan untuk posnya ini ya, current pos X-nya ini kan dalam pos X ya di sini ya. Kalau di sini kita bikin pos Y kali Y ya. Di sini kita bikin min Y.
Nah, yang perlu hati-hati juga ketika kita selesai melup satu ini, kita harus balik lagi kan ke kiri. Jadi kan dia buatnya seperti ini. Dari kiri ke kanan tuh, wa, ga, pat, ma. Udah selesai, yang kanan dia harus ke kiri lagi. Jadi jangan lupa untuk setiap kali si Y-nya nih ngelup, ya, mulai baris baru, kita harus bikin lagi si current post X-nya. Tapi nggak apa ya, sama dengan ini ya. Nggak apa, sama dengan ini. Current post X-nya kita bikin lagi dari 0. Udah ini X-nya nanti kan bakal ngelup dari 0 lagi ya, berarti nggak masalah. Oke, berarti coba kita tes, harusnya dia sudah membuat. Belum. Tapi dia udah buat apa? Sama juga salahnya kayak tadi. Itulah salahnya gimana sih? Kok current post-nya belum ditaruh di sini? Maklum sudah tua. Oke, coba kita jalankan. Nah, itu dia. Udah seperti itu. Banyak banget ya. Agak jelek ya. Tapi nggak apa, kita bisa set di sini ya. Jadi, nggak bisa juga ya, harus di instantiate ulang ya. Kita bisa set di enemy manajernya ini ya. Kita misalnya mau perbesar jaraknya ya. Kita nggak mau bikin, coba ini 2 ke -2 gitu ya. Mungkin ini ya itu udah pas lah ya. Nah, nanti dia akan perlebar sendiri. Mungkin ini terlalu banyak juga ya, yang si Y-nya. Y-nya saya mau bikin 6 aja deh gitu ya. Jaraknya 0 sampai 4 nggak masalah. 0 sampai 3 lah saya bikin ya. 0 sampai 3. Jadi kita setnya itu lebih enak dia. Gitu. Nah, ya. Kita mau geser ke atas lagi misalnya. Ya, ini terlalu ke bawah, dia terlalu dekat. Kan musuhnya di atas sini harusnya mulainya. Kita set aja, berarti min Y-nya jangan 0 sampai 3 ya. Sorry, 3 itu dia ke bawah ya. Kan paling atas tuh 4 tadi ya. Ketika kita turunkan 3 malah kita hilangkan yang di atas. Kita nggak mau, kita mau hilangkan yang di bawah. Berarti ini tetap aja kita bikin 4, tapi di sini kita bikin misalnya 3 gitu. Ya. Jangan 3 mah, 1. Ya, 1 gitu ya. Supaya dia yang dihapusnya yang baris paling bawah itu. Gitu. Nah, gitu. Ya, kayaknya udah bagus. Oke. Oke, ya. Jadi sudah bisa membuat objek secara prosedural. Nah, sekarang apa lagi yang kita lakukan? Kalau misalnya kita lihat di videonya tadi, dia bergerak ya. Nah, itu. Dia agak unik dia pergerakannya. Kita nggak akan sedetil ini ya. Tapi ada satu yang mungkin menarik dan bisa kita tiru ya. Berbeda dengan si player dan si bulletnya, pergerakan musuhnya ini dia step ya, step. Dia bukan continue, discrete ya. Plek 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 gitu. Dia nggak apa. Mungkin kalau cepat kayak gini dia kayak seakan-akan continue, tapi kalau lambat tadi masih kelihatan kan dia nggak continue, dia gerakannya nggak smooth kayak gini. Dia gerakannya tek 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 gitu ya. Nah, gimana cara melakukannya? Kalau minggu lalu kita kok minggu lalu kalau pada tutorial sebelumnya kita udah bikin yang smooth, yang step by step ini agak unik ya. Jadi step by step itu dia kuncinya adalah si enemy itu harus bergerak dengan delta waktu tertentu. Dia cuma boleh bergerak pada delta waktu tertentu gitu. Ya, misalnya di 0,5 dia gerak, 0,5 dia gerak. Misalnya jangan 0,5 lah, 1 detik. Detik pertama dia gerak, detik kedua dia gerak, detik ketiga dia gerak. Tapi pas di detik itu, jadi sebelum itu dia nggak bergerak. Apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya itu idenya simple banget ya. Idenya itu adalah setiap si enemy itu dia akan bergerak kalau, jadi kan delta time itu kan dia continue ya. Dia akan bergerak kalau dia sudah lewat dari 1 detik. Ya, jadi konsepnya itu seperti ini. Ini saya bikin new dulu. Jadi caranya bikin supaya pergerakannya itu kayak step-step gitu, ya kita kayak bikin bucket gitu. Kayak kita bikin bucket ya, namanya adalah 1 second bucket.
ya. Tiap kali si frame-nya ini ngegambar, dia akan lihat selisih waktunya itu berapa, ya. Kemudian dia akan taruh di sini berapa selisih waktunya, misalnya 0,1 detik, oke. Terus dia gambar lagi frame berikutnya. Nah ini kan 0,1 detik ini belum 1 second ya, berarti jangan gerak, ya. Tambah lagi 0,1 detik, ya. Tambah lagi, berarti sekarang 0,1 jadinya 0,2. Dia gambar lagi frame berikutnya, terus sampai akhirnya si frame-nya itu akhirnya nambahnya itu 1 detik. Kalau udah 1 detik, baru digambarnya objeknya bergerak, dipindahin ya objeknya. Misalnya ini objeknya, pindahin ya kemari. Nah si bucketnya ini dikosongin, ulang lagi dari awal. Ulang lagi dari awal. Ya, kok bisa jadi kuning tiba-tiba? Ya, jadi kita bikin pergerakannya seperti itu. Dia beda dengan pergerakan yang kita ajarkan minggu lalu. Jadi ketika musuhnya itu bergerak, ketika gambar frame ulang, kita masukkan ke dalam time poolnya. Ya, gambar frame lagi, masukkan time poolnya. Selama dia belum lewat dari 1 detik, jangan digerakkan musuhnya. Ketika dari 1 detik, pindahkan musuhnya. Bukan bergerak continue, pindahkan gitu ya. Nah, karena musuhnya ini uniform dia pergerakannya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia pergerakannya itu nggak satu-satu, ya. Mungkin pun bisa satu-satu ya. Jadi ada 2 pendekatan yang bisa kita lakukan. Bisa nanti tiap musuhnya itu kita bikin script dia akan bergerak satu-satu, ya. Atau kita bikin si manajernya aja yang bergerak gitu. Si manajernya yang menentukan dia bergerak atau enggak. Kayaknya kita akan ambil pendekatan yang kedua ini. Jadi kita akan bikin script, ya. Untuk si manajernya ya kita bikin script yang tadi untuk mengupdate musuhnya. Jadi kita akan isi di sini, ya. Oke. Nah, tadi saya bilang kita bikin waktu untuk pool. Kita bikinlah di sini time pool, ya. Float time pool. Ya, kita nggak akan public ini, kita bikin private aja, ya. Time pool ini ketika setiap kali dia akan menggambar objek, dia akan tambahkan waktu delta time-nya nih, ya. Kalau misalnya si time pool-nya sudah lebih dari 1 second, berarti kita bisa suruh si enemy-nya gerak. Move all enemies based on direction. Oke, jadi kalau misalnya time pool-nya ini gerakkan enemy-nya. Sebenarnya bukan move sih, ya. Translate. Kalau move dia kayaknya nanti continue gitu kan, kesannya ya. Tapi kalau translate dia klik gitu, ya. Translate ini artinya apa ya? Ya dipindahkan dia, ya. Kita lihat direction-nya dulu. Jadi kita set dulu direction-nya gimana, private integer lah ya, current direction, ya. Kita bikin 0, ya, supaya ngerti. Kita bikin kita bikin -1 aja lah supaya gampang, ya. -1 kita bikin komennya, -1 artinya move left, 0 artinya down, move down. Kan tadi kan makin ke bawah dia kan. 1 artinya move right. Oke. Nah, terus selisih perpindahannya itu berapa? Ya. Selisih perpindahannya itu kita bikin berapa? Atau kita bikin itu aja ya, sama kayak gini juga ya. Max X, tapi nanti dulu lah ya. Kita bikin delta X public float delta X movement delta X sama dengan 0,1. Jadi tiap kali gerak dia 0,1. Public data Y 0,1 aja gitu ya. Nah, jadi kita akan tambahkan poolnya. Kalau misalnya udah 1 detik, kita lihat directionnya. Mana dia? Kiri atau kanan? Kalau kiri, kita tambahkanlah LX-nya 1. Untuk sementara kita nggak usah down dulu lah ya. Nantilah downnya. Terus mau berapa jauh dia bergerak ke kiri dan berapa jauh dia bergerak ke kanan. Kita bikin aja sini public float boundary X. Kita bikin tadi kan
min X-nya berapa? Minus 1,5 ya. Berarti sini kita bikin minus 2,0 F lah gitu. Ya, atau 2,0 F. Boundary min X ya. Public float boundary max X 2,0 ya. Untuk Y-nya nanti dulu kita nggak akan consider dulu ya. Terus speednya, oh iya, speednya public float speed X, oh, atau jangan delta lah ya, speed X lah ya. Speed X sama dengan 0, udah ini sorry movement delta X nya ini 0,1. Oke. Nah, jadi di awal kita bikin pergerakannya minus 1 dulu, berarti dia move left ya. Tadi kan dia di tengah ya, di posisi paling ujungnya itu adalah ini ya, minus 1,5 ya. Berarti kita bikin boundary-nya 0,5. Nah, waktu start itu berarti harus ada kurang ya, kurang min X ya. Public float kurang min X sama dengan, oh ini private lah ya, private kurang min X. Ini gak usah ada nilainya dulu ya. Private float kurang max X. Apa ini kurang max X sama kurang max X ini? Kan si enemy-nya tuh bergerak ke kiri atau ke kanan kan? Nah, kapan dia mulai bergeser dari kiri terus ke kanan? Kalau misalnya min X-nya ini sudah lebih kecil dari boundary min X-nya. Ya, kapan dia bergerak dari kanan terus pindah ke kiri? Ketika boundary max X-nya ini sudah lebih besar dari kurang max X-nya sudah lebih besar dari boundary max X gitu. Ya. Jadi kita bisa bikin seperti itu dia, apa ya? Tapi sebenarnya ini nggak efisien sih ya, nggak efisien, cuman nggak apa-apa lah ya. Kurang min X-nya jadi kita bikin di tiap kali update nanti kita akan update lah gitu ya. Tiap kali dia pindah kita akan update kurang min X sama kurang max X-nya ya. Oke, berarti ya. Berarti di awal kita bikin dulu ya. Sini kurang min X sama dengan min X kurang mas X. Kayaknya ini nggak paling nggak efisien sih, tapi oke lah untuk sementara ya. Jadi di awal kita set dulu bahwa min X-nya adalah min X, mas X-nya adalah mas X gitu ya. Nah, terus ini kita translate kan. Kalau misalnya dia time pool-nya itu lebih besar dari 1, kita lihat dulu direction-nya ya. Direction-nya apa? Min 1. Kita pakai if else dulu ya. Harusnya bisa nggak pakai if else sih. If direction current direction sama dengan min 1, itu integer kan? Ya, integer. Ya, berarti semua objeknya kita pindahin ke kiri. Ya. Jadi enemy post-nya ini kita copy aja. Ya. Ini jangan oke. Sebentar. Sebentar. Iya, iya, tapi ini kita pakai loopnya aja sebenarnya. Kita nggak perlu ini dan kita nggak perlu ini. Oke, dan kayaknya kita juga nggak perlu loopnya sih. Kita nggak perlu loopnya, perlu nggak kita loopnya ya? Kayaknya nggak perlu loopnya. Nah, kenapa nggak perlu loopnya? Karena kan enemy-nya sudah ada ya. Enemy-nya udah ada, kita nggak perlu tahu lagi posisi enemy-nya secara keseluruhan. Kita cuma perlu lihat posisi satu enemy, terus kita pindahkan dia ke kiri gitu ya. Nah, jadi cara paling mudah itu adalah ketika kita instantiate, kita masukkan mereka ke dalam sebuah array ya. Jadi saya bikin di sini array game object, list game object atau array list ya. Array list ya. Array list game object
enemy sama dengan new array list. Oke. Ini dia error karena harus import dulu. Oh, kagak bisa ya. Apa namanya listnya di sini ya? Coba atau list aja. List. Nah ini. Game object ya, bisa nggak ya? List game object. Ya, list aja bisa. Oke. Nah, jadi tiap kali enemiesnya itu kita buat di sini, kita tambahkan enemies dot add bisa nggak? Enemies. Oke. Ya. Jadi kita buat satu array ya, satu kotak besar, isinya adalah semua enemy. Ketika kita instantiate ini adalah satu fungsi yang dia akan mengembalikan game object. Oh, ini dia error nih. Kenapa error? Cannot resolve. Oh, coba put atau add ya, lupa saya. Add. Oh, huruf besar add-nya. Oke. Kenapa huruf besar add-nya? Aneh banget. Ya. Nah, ketika kita instantiate ini, dia akan mengembalikan objek dari yang kita instantiate itu. Dalam konteks ini adalah si enemy prefab. Ya. Enemy prefab ini akan game object. Nah, kita tambahkan dia ke list enemiesnya itu. Ya. Jadi nanti enemiesnya ini akan berisi semua enemy yang ada di game kita ini, ya. Jadi nanti isi dari game object ini adalah semua ini. Nih, ya. Oke. Nah, terus apa yang kita lakukan? Nah, tadi kan saya bilang setiap kali dia update, ya. Tiap kali dia lewat 1 detik, dia harus lakukan sesuatu. Dia harus pindahkan enemy-nya. Nah, gimana cara pindahkan enemy-nya? Kita for aja. Bisa nggak ya? For each var enemies. Ya, var namanya enemy gitu. Oke, bisa nggak seperti ini? Bisa. Ya, jadi untuk setiap enemy di dalam enemies ya, kita pindahkan dia ke samping. Kalau ini directionnya ini berarti ke kiri ya, ke kiri. Berarti kita bikin enemy dot transform dot position sama dengan kayaknya panjang banget nih, terlalu kepanjangan. Kita simpan aja dulu vektornya. Vektor 3 new position new pos sama dengan atau bisa nggak gini ya, enemy dot transform dot translate. Ya bisa. Translate hasilnya apa? Translate itu apa sih? Coba saya lihat dulu ya. Kemarin kita udah bikin ya translate ya. Tapi saya lupa apakah translate itu nanti akan dibulet ya kalau nggak salah ya. Oh, dia langsung dipindahkan ya transformnya itu ya. Oke, berarti kita bisa bikin seperti ini. Ya, enemy, sorry. Ini bulat, sorry. Enemy manager, sorry. Kita bisa bikin enemy dot transform dot translate minus 1, berapa selisihnya? Selisihnya apa tadi? Float delta x ya, ini ya. Berarti ini kita harus pindahkan keluar float delta x sama dengan 0,0. Ya, ini kita ubah di sini. Ya. Sorry. Itu delta x untuk letak posisi apanya ya? Kalau delta x ini movement delta x-nya, sorry. Translate movement delta x 0,0. Ya. Oke. Ya. Jadi
ketika tempo, oh jangan lupa tempulnya ini di set lagi jadi 0 ya. Jadi ketika dia sudah pindah, tempulnya ini di set lagi jadi 0. Oh enggak, dikurang 1. Kali aja bisa nanti dia lewat frame berikutnya gitu ya. Kalau misalnya nanti komputernya nge-lag, tiba-tiba dia ke nambahnya itu ke 1,5 second gitu. Jadi 0,5 second itu nggak hilang, satunya aja kita hilangin gitu ya. Oke, kita tes apakah berhasil. Mudah-mudahan berhasil. Bergerak deh. Tapi kenapa dia bergerak ke kanan ya? Karena ini masih negatif, masih positif ya. Walaupun ini negatif, kalau gitu kita kalikan aja lah. Kalikan movement, current direction. Current direction. Mungkin pertanyaannya kenapa nggak langsung aja? Kenapa harus pakai if? Saya cuma takut aja kalau kita harus melakukan sesuatu di sini. Ya, kalau misalnya dia udah lewat. Oh, oke, gini. Ya. Oh, tapi nggak juga. Coba tes seperti ini. Ini sepertinya harus pasti bisa ya. Cuman masalahnya itu adalah gimana caranya dia ngecek. Nah, ini kan bisa nih. Batasnya itu udah paling ke kanan ya. Sorry, paling kiri atau paling kanan. Ya seperti yang saya bilang tadi, ketika kita gerakkan berarti si boundary current min x-nya itu harus pindah juga ya. Jadi ya di sini kita set dulu. Ya ini kan current min x kita kan. Ini yang harus kita update terus. Ya, ini harus kita update terus current min x sama current max x-nya. Jadi kita bilang di sini, oh ini udah ada ya, current min x sama dengan min x, current max sama dengan min max x. Jadi kita harus lihat di sini tiap detik jadinya ya. Oh, sorry. Tiap kali dia translate, ya, ini kan minus 1 ya, berarti dia kita cek minusnya. Current minus x tambah sama dengan movement delta x gitu ya, atau ini boleh di luar ya, ini boleh di luar ya, else ini nggak usah supaya lebih gampang aja ngelihatnya. Else if current direction sama dengan 1, ini kita bikin max x tambah sama dengan movement delta x. Bener nggak ya? Current min x ini minus lah ya. Movementnya kan negatif kan ya. Jadi dia akan kurang minus. Ya, kalau dia gerak ke kanan, dia akan bikin set. Oke, sampai sini harusnya berhasil ya. Baru apa yang kita lakukan kalau current minus x-nya apa? Kita pindah direction ya. Ini berarti benar harus ada ini juga ya. If current min x lebih kecil dari boundary min x ya, maka current direction sama dengan 1. Begitu juga kebalikannya. Kalau current mass x lebih besar dari current mass f, current direction sama dengan min 1. Pinter banget nih si ridernya ya. Langsung ditebaknya mau ngapain. Mungkin satu lagi yang harus saya set itu adalah kalau misalnya dia tukar posisi, min x-nya jadi berapa gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini bakal terus terjadi kan ya. Sebentar, current min x-nya sebentar ya, ini kayaknya nggak cocok.
Karena current min x-nya nggak berubah dia, walaupun dia berubah apa, dia nggak berubah. Oh, di sini kita harus tambahin ya. Current min x sama dengan tambah sama dengan, dan di sini kita bikin current min x sama dengan. Kalau gitu ya di luar aja kita bikin. Di luar aja, dua-duanya kan sama kan? Gitu. Oke. Kalau gitu kita bikin NN aja. Pelin-pelan nih. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga dosen boleh salah. Ya nggak. Ya supaya rapi aja sih. Sebenarnya tadi juga nggak masalah. Ya tapi supaya rapi. Usahakan tidak boleh ada if dalam if gitu. Ya. Gini. Ya, jadi kalau dia bergerak ke kiri dan ternyata min x-nya itu lebih kecil dari boundary, geser kanan. Sekarang dia gerak kanan. Kalau dia bergerak ke kanan, current max x-nya lebih besar dari max x, dia gerak ke kiri gitu, ya. Dan current max x dan current min x-nya itu bakal selalu enggak ya, ini enggak ya. Kalau dia bergerak ke kiri, salah saya. Ulang lagi. Pelan-pelan. Ini nggak selalu berubah kayak gitu, dia tergantung posisinya. Oh, enggak gini. Masuk angin nih. Oke, current mass X itu dikali current direction. Ini juga dikali current direction. Ya, jadi kalau directionnya itu dia negatif ya, max X-nya akan selalu berkurang. Kalau dia positif bertambah. Ini juga min X-nya itu bakal selalu bertambah. Kalau itu dia berkurang. Coba kita tes dulu. Harusnya berhasil. Harusnya. Ada yang error. Compiler error. What happened? Oh, oke. Nih. Lupa hapus satu itu. Oke, sudah kita jalankan. Dia bergerak ke kiri, mungkin terlalu lama itunya. Kanan dong. Dia nggak kanan. Terus dia. Oke, coba kita lihat errornya di mana. Kan dia awalnya dia bergerak ke kiri ya. Kalau misalnya dia bergerak ke kiri dan current min x-nya lebih kecil, kemungkinan ini ya. Current min x harusnya ini tambah sama dengan juga kali ya. Ya, karena kan current direction-nya udah negatif kan anyway. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya dia bergerak ke kiri. Coba tes. Dia cuma pindah 2 kali. Kenapa dia cuma pindah 2 kali? Sementara boundary-nya itu kan ini movement delta-nya. Movement delta. Iya. Movement delta x ini. Ya, udah. Kita pakai lagi di backlog ya. Current min x. Bisa nggak ya? Nggak boleh. Oke, kita tanya internet. Unity di backlog concat to variables. Pakai apa dia? Di backlog bisa. Kenapa marah dia? Nggak marah dia. Nggak, cuma warning aja. Oke, coba kita tes. Harus
harusnya nggak masalah ya. Tapi minimumnya itu adalah min 2,1 dan 1,9. Sementara maksimumnya itu kita bikin 2 kan ya. Kenapa dia langsung itu ya? Min X-nya berapa? Min X-nya min 1,5. Deltanya speednya sebentar, deltanya 0,0. Oh alah, ini dia nih, kita mendefine delta x1 lagi di sini, makanya dia marah mungkin. Coba tes lagi, dia nggak dapat nilai variabelnya delta x nya karena sama aja tuh. Begitu di awal dia udah langsung 2,1, padahal kita sudah set bahwa current min x nya adalah ini 0,0. Min x minus 1,5. Current mass x nya apa ya, ini jelek banget sih emang nih codingannya. Ini kan padahal sama ya variabelnya ya. Sebentar saya cari tahu dulu. Betul juga, di sini salahnya nih. Kita bikin min x sama x nya boundary max nya 2, tapi di sini kita bikin sama juga minus 2. Coba kita bikin 2,5 coba ya. Ya pastilah dia ngeluping aja ya. Min x nya tambah 1, x nya udah ketemu ujung, balik lagi dia gitu ya. Tadi kan kita bikin minus 2 sama 2, sini kan kita bikin minus 2 sama 2 aja ya, ngebouncing aja lah dia ya. Boundary-nya itu pas di antara min x sama mas x nya gitu ya. Jadi coba kita bikin, salah. Boundary-nya yang harus banyak. Sorry. Boundary-nya yang harus lebih besar. Ini berarti yang 2,5. Ini 2,5. Ini kita bikin 2,0. Ya, tadi masalahnya itu dia ngebounce dia, ya. Boundary-nya segini, min x max-nya segini. Gini-gini aja lah dia. Kayak bola basket tapi dimasukin ke pipa gitu. Ya, nggak bisa kemana-mana dia. Coba boundary-nya kita perbesar. Nah, harusnya dia tetap bergeser ya. Udah, pindah, geser. Nah, itu. Ya, jadi dia sudah mulai. Oke. Sepertinya sudah oke ya. Belum ada collision, kita lebih ke prosedural. Nyangkut dia. Nyangkut. Oh, enggak. Kirain tadi nyangkut. Oke. Mungkin itu saja dulu untuk tutorial kali ini. Agak panjang karena banyak salahnya. Semoga bisa membantu untuk pengerjaan proyek komputer grafik ya. Dadah.